sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 11 Maret 2022 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Jumat 11 Maret 2022, gereja menawarkan kepada kita bacaan Injil yang berbicara tentang bagaimana hidup keagamaan kita seharusnya berdasar dan mengalir dari kehidupan manusiawi kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan dari Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan Yesus seringkali berselisih paham, beda pendapat dengan orang Farisi. Yang menjadi pokok persoalan orang Farisi, bukan orang Farisi itu jahat, mereka itu justru taat kepada hukum Taurat. Namun, ketaatan hukum Taurat yang mereka jalani begitu kaku, rigid, sampai-sampai tidak manusiawi. Maka kita diminta bukan kemudian tidak taat pada hukum, tetapi taat pada hukum seperti orang Farisi, hanya kemudian lebih manusiawi. Jangan dilupakan manusiawinya. Jangan sampai kita taat kepada hukum, menjalani seluruh perintah Tuhan, sangat ketat sedemikian rupa, sampai dengan saudaranya sendiri tidak mau tahu, tidak peduli. Alasannya karena saya menjalankan perintah Tuhan. Nah, tentu itu tidak konsisten, karena perintah Tuhan sangat berkaitan dengan bagaimana kita berelasi dengan saudara-saudari kita. Bahkan seluruh perintah, seluruh hukum pada dasarnya didasarkan pada perintah kasih kepada saudara kita dan kepada Tuhan. Maka penting sekali
dalam menghayati iman kita, dalam pelayanan, dalam beribadah, tetap harus mengalir pada sikap manusiawi. Sebisa mungkin pelayanan kita dalam hal iman, dalam hal ibadah, membuat kita makin manusiawi. Justru itu ukurannya. Semakin kita beribadah, semakin kita manusiawi, semakin ramah terhadap saudara-saudari kita, semakin perhatian kepada yang membutuhkan. Intinya, makin manusiawi. Dan sebetulnya, itu juga sebuah pewartaan yang baik. Pewartaan itu pertama-tama memberikan diri, memberikan kesaksian bahwa kita menjadi manusia-manusia yang sungguh-sungguh berkualitas, sungguh-sungguh manusiawi. Kita tidak menyebut agama, tetapi kualitas-kualitas manusiawi yang kita tunjukkan sebagai tindakan nyata. Karena memang dalam perjuangan kita beriman ada sebuah strategi atau juga boleh dikatakan tahap. Semakin manusiawi, semakin Kristiani, dan semakin suci. Awalnya harus semakin manusiawi, sehingga kita bisa diterima oleh saudara-saudari kita, dan kita juga bisa berelasi dengan baik dengan sesama kita. Disitulah kemudian nampak konsistensi antara iman dan perbuatan, terutama perbuatan kasih kepada saudara-saudari kita. Kalau kita kurang menggarisbawahi aspek manusiawi ini dalam perwujudan iman kita, maka kemudian kita akan mendapat cap sebagai orang yang munafik. Beribadahnya rajin, membaca kitab sucinya tekun, tetapi tidak manusiawi. Kepada saudaranya tidak peduli, tidak ada kasih, tidak ada belas kasihan, tidak ada empati, tidak ada tindakan nyata. Maka kemudian iman kita pun menjadi kesaksian yang justru berlawanan, kesaksian negatif, karena menimbulkan pertanyaan dan memberi kesan munafik. Hanya kepada Tuhan baik, tetapi kepada sesama tidak nampak wujud dari iman itu. Maka penting, semakin beriman kita harus semakin manusiawi. Kualitas-kualitas manusiawi kita harus meningkat. Kita memberikan jalan keluar bagi orang yang kesulitan, menolong orang yang membutuhkan, membantu mereka yang kekurangan makan, tidak punya tempat tinggal, sebagai perwujudan iman, bukan sesuatu yang terpisah. Kita juga ketika semakin beriman, semakin beribadah, semakin rajin dalam pelayanan, menjadi pribadi yang makin baik secara manusiawi. Makin sabar, makin bisa memahami saudara-saudarinya, makin ikhlas menolong. Dan kemudian memang dari situ kita juga bisa makin menjadi murid Kristus yang baik. Karena itu para sahabat Fresh Juice yang terkasih, ini adalah kesempatan yang baik, terutama karena kita ada dalam masa Prapaskah. Kesempatan untuk menyesali apa yang kiranya kita sadari sebagai kurang manusiawi. Kemudian kita bertobat dan mengarahkan hati. Mengarahkan hati kepada Tuhan, dan kemudian dari pengalaman relasi yang akrab dengan Tuhan, membuat kita makin manusiawi. Kualitas-kualitas manusiawi kita makin meningkat. Dan itu menjadi kabar baik bagi saudara-saudari kita yang lain. Saya percaya Anda semua karena mengikuti Kristus, Anda menjadi manusia pribadi-pribadi yang makin berkualitas. Kita berusaha untuk makin manusiawi, kemudian makin Kristiani, dan menjadi suci. Itulah kira-kira yang bisa kita renungkan berdasarkan tawaran yang diberikan oleh gereja melalui bacaan Injil hari ini.
Semoga para sahabat Fresh Juice semua semakin diberkati, semakin mampu mencintai, semakin mampu terlibat, dan dengan demikian menjadi saksi yang baik akan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Selamat menjalani perutusan, menjadi pribadi-pribadi yang makin manusiawi dengan dasar iman akan Yesus. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 11 Maret 2022. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.